Ke informasi selanjutnya, pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan menggelar sidang perdana Dr. Tifa pada Kamis 2 Juli mendatang. Sementara itu perkara yang menjerat Roy Suryo belum dapat disidangkan karena masih menunggu proses pra-peradilan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjadwalkan sidang perdana Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada 2 Juli 2026. Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Immanuel Tarigan, mengatakan sidang berlangsung pukul 9 pagi di ruang utama Profesor Kusuma Atmaja Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sementara perkara yang menjerat Roy Suryo, tersangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, belum dapat disidangkan karena masih menunggu proses pra-peradilan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketentuan hukum mengatur selama pemeriksaan pra-peradilan masih berlangsung, pemeriksaan pokok perkara belum dapat dijalankan. Berkas perkara kedua terdakwa telah dilimpahkan oleh Kejaksaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 23 Juni 2026 dan telah dinyatakan lengkap setelah melalui pemeriksaan administrasi oleh Kepanitraan Pidana. Perkara Dr. Tifa dipastikan lebih dahulu memasuki tahap persidangan pada awal Juli 2026. Terkait rencana sidang pertama untuk Dr. Tifa, itu telah ditetapkan oleh Majelis Hakim akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 yang akan datang, dimulai pukul 9.00 WIB bertempat di ruang sidang utama atau ruang sidang Profesor Kusuma Atmaja di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sedangkan untuk sidang Bapak Roy Suryo, oleh karena yang bersangkutan sampai hari ini masih mengajukan permohonan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Majelis Hakim untuk pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur belum bisa menetapkan hari sidangnya. Sebelumnya Roy Suryo mengajukan pra-peradilan terkait penggeledahan dan penangkapan oleh penyidik Polda Metro Jaya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pra-peradilan Roy Suryo akan digelar pada Senin 29 Juni pukul 9 pagi dan diketuai Hakim Tunggal Iketut Darpawan. Dari Jakarta, Rio Manik, Anyus melaporkan. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Seorang wanita yang berprofesi sebagai caddy golf dianiaya seorang pria di kawasan lapangan golf Kota Tangerang, Banten. Akibat kejadian itu korban mengalami sejumlah luka di bagian kepala dan wajah hingga harus mengalami perawatan intensif di rumah sakit. Seorang wanita yang berprofesi sebagai caddy golf menjadi korban penganiayaan di tempat kerjanya di sebuah lapangan golf di Kota Tangerang, Banten. Berdasarkan hasil visum sementara, korban mengalami luka robek di bagian kepala serta luka lebam di kening, wajah, dan bibir akibat tindak kekerasan. Hasil penyelidikan sementara menyebut dugaan penganiayaan dipicu oleh persoalan pribadi. Pelaku diduga merupakan kekasih korban dan meluapkan emosinya kepada korban karena cemburu. Meski demikian, polisi masih melakukan pendalaman untuk memastikan motif dan rangkaian kejadian. Untuk motif, pelaku saat ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Untuk korban berinisial RA masih menjalani perawatan medis. Sementara itu, terduga pelaku berinisial FF masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota. Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota masih mengumpulkan keterangan dan alat bukti guna mengungkap kasus tersebut. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah wanita ASN yang ditemukan tewas dalam mobil di parkiran Bandara Juanda dimakamkan di kampung halamannya di Bangkalan, Jawa Timur. Dari hasil otopsi, korban dipastikan tidak hamil dan diduga meninggal akibat lemas.
Suasana duka menyelimuti saat jenazah RYS yang berprofesi sebagai sekretaris Dinas Perumahan Rakyat Bangkalan dibawa ke masjid untuk disolatkan sebelum akhirnya dimakamkan di kompleks pemakaman desa setempat. Diwakili kuasa hukumnya, pihak keluarga korban dengan tegas membantah rumor yang menyebut korban dalam kondisi hamil. Keluarga korban menyatakan kondisi bengkak di tubuh korban merupakan pembengkakan yang terjadi akibat proses pembusukan lanjut. Apalagi korban diduga meninggal selama 4 hari terkunci di dalam mobil. Dari awal yang ada pemberitaan menyatakan bahwa ibu ini dalam kondisi hamil itu kami pastikan mayat, pembengkakan mayat akibat 4 hari berada dalam mobil tertutup, terkunci dan di bawah terik matahari. Kemudian cairan itu juga itu bukan darah, tapi cairan dari jenazah. Ke tempat parkir yang keluar hanya 1 orang. Informasinya begitu, 1 orang dan tidak ada orang lain yang keluar sampai itu. Hasil sementara otopsi dugaan kematian korban akibat mati lemas atau asfiksia. Tim forensik menemukan adanya luka robek pada bagian telinga korban akibat kekerasan benda tumpul. Selain itu terdapat pelebaran pembuluh darah pada kelopak mata serta kebiruan pada bibir atas dan bawah. Polisi juga memastikan korban tidak hamil. Perut korban membesar akibat pembusukan. Kelainan ini lazim ditemukan pada mati lemas atau karena asfiksia. Kemudian pada pemeriksaan dalam pada lidah, epiglottis dan saluran napas atas tampak berwarna merah. Pemeriksaan dalam ternyata korban dinyatakan tidak hamil. Meski demikian, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Tim forensik masih menunggu hasil lapor Polda Jatim terkait kondisi organ dalam pada tubuh korban. Sebelumnya, sesosok jasad wanita ASN ditemukan warga di dalam mobil dinas terparkir di area parkir Terminal 1 Bandara Juanda, Jawa Timur. Dari Bangkalan dan Sidoarjo, Jawa Timur, tim iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Jawa Barat menemukan bahwa tersangka Taufik Hidayat adalah residivis kekerasan terhadap seorang wanita di Bandung dan pernah dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan penjara. Dalam kasus penganiayaan terhadap YTR, tersangka melakukan penyiksaan dengan alasan cemburu. Memukul dengan helm yang mengakibatkan mata rusak berujung kebutaan. Tersangka juga memukul kaki dengan benda tajam sehingga korban YTR kesulitan berjalan dan tidak bisa melarikan diri. Dari hasil penyidikan, polisi menerapkan pasal berlapis atas tindak kejahatan Taufik Hidayat terhadap YTR, korban penganiayaan dan penyekapan. Rekan-rekan media sekalian, kalau dilihat dari peristiwa dan perbuatannya tersangka, ini termasuk perbuatan yang tidak wajar, sadis, kekerasan yang kita tuntut bersama. Untuk itu kami Polda Jabar semaksimal mungkin akan mempersangkakan tersangka dengan pasal yang seberat-beratnya. Ini mohon dukungan semuanya supaya kekerasan yang dilakukan oleh tersangka ini mendapat hukuman yang serupa. Di antaranya kami hasil gelar perkara, beberapa keterangan saksi, keterangan korban dan lain-lainnya, koordinasi juga dengan Kejati bersama di Jawa Barat. Yang pertama adalah pasal 446 ayat 2 KUHP. Artinya setiap orang yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ini 5 tahun. Kita lapis dengan pasal yang lain yang lebih berat, pasal 451 tentang penyanderaan. Ini ancaman hukumannya paling lama 12 tahun. Ini kami akan lakukan persangkaan kumulatif. Jadi digabungkan. Yang ketiga pasal 446 ayat 2 perampasan kemerdekaan ini ancaman 9 tahun.
Kami juntokan kembali, tandingkan kembali dengan pasal 126 ayat 2, yaitu perbarengan tidak pidana yang mengakibatkan luka berat ancamannya 9 tahun.